Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono. Teman-teman, hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, yaitu kebangkitan para kaum muda yang ingin memerdekakan Indonesia, mengusir penjajah. Dan pada hari ini, tanggal 20 Mei 2024, sekolah dalam hal ini SMP Negeri 1 Pemadang Timur juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan melaksanakan upacara. Dan pada saat ini marilah kita dengarkan amanat tentang kebangkitan nasional oleh Wakil Kepala Sekolah, yaitu dalam hal ini Bapak Mustofa. Selamat mendengarkan. Kalau kita lihat dari istilah kebangkitan, bangkit itu berartikan bangun. Sadar. Nasional berarti sebuah bangsa. Jadi kesadaran untuk membangun sebuah bangsa. Jadi inti kebangkitan nasional itu adalah upaya bagaimana membangun sebuah bangsa. Kebangkitan nasional yang kita peringati pada tanggal 20 Mei ini diawali dengan berdirinya suatu organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Sebelum Budi Utomo tidak ada pergerakan nasional. Apakah kemudian pertanyaan Pak, sebelum pergerakan nasional, sebelum Budi Utomo, Indonesia tidak ada keinginan untuk merdeka? Ada. Ada. Tetapi perjuangan kita waktu itu masih bersifat kedaerahan. Perjuangan kita masih bersifat lokal. Maka dengan munculnya golongan muda terpelajar, seperti Gunawan, Suradi, Sutomo, dan sebagainya, mewujudkan inisiatifnya bahwa pergerakan nasional Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia ini tidak bisa tanpa dilakukan dengan menggunakan organisasi yang bersifat modern. Maka ini, jadi keyakinan para pemuda pelajar waktu itu bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka hanya bisa dilakukan apabila kita menggunakan sebuah organisasi yang bersifat modern. Maka 20 Mei itulah kemudian didirikan, namanya Budi Utomo. Kemudian setelah Budi Utomo lahir, diikuti organisasi-organisasi pergerakan-pergerakan yang lain seperti Syarikat Islam, Industri Party, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada BNI dan sebagainya dan sebagainya, yang tujuannya sama, bagaimana membangun nasionalisme bangsa ini, tetapi melalui bidang yang masing-masing. Ada yang bergerak di bidang sosial budaya, ada yang bergerak di bidang politik, ada yang bergerak di bidang ekonomi, dan sebagainya. Kesadaran itulah yang kemudian menumbuhkan rasa persatuan. Bahwa perjuangan-perjuangan ini butuh persatuan. Maka kemudian nantinya para pelajar itu bertekad untuk menghapuskan perbedaan-perbedaan. Meninggalkan sifat-sifat kedaerahannya yang kemudian nanti pada satu titik kulminasinya yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Itu. Dari peristiwa kebangkitan nasional apa yang bisa kita petik? Pertama, bahwa kebangkitan nasional itu adalah inisiatif dari kaum terpelajar. Artinya,
Indonesia ini dibangun atas inisiatif golongan-golongan muda terpelajar. Cukup penting artinya peran seorang pelajar di Indonesia ini. Cukup penting peran seorang pemuda. Tidak ada kemerdekaan tanpa ada pemuda. Tidak ada gerakan Orde Baru tanpa pemuda. Tidak ada gerakan reformasi tanpa pemuda. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kembali bahwa kalian adalah generasi masa mendatang. Artinya kalian sebagai seorang pelajar, seorang generasi mendatang, kalian punya tanggung jawab besar bagaimana Indonesia ke depan ini. Tantangan-tantangan apa yang harus kamu hadapi untuk Indonesia ke depan ini? Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita belajar dalam sejarah itu, tidak mungkin Indonesia ini bisa menjadi sebuah bangsa tanpa adanya inisiatif golongan terpelajar, maka untuk ke depan Indonesia ini tidak akan pernah maju tanpa golongan muda terpelajar. Maka di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 di situ bahwa tujuan negara kita diciptakan satu di antaranya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian adalah calon generasi penerus. Maka biarlah kalian selama masih muda ini untuk membekali diri Anda dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknologi, dan tidak kalah penting adalah etika moral. Karena kita hebat, kita pintar, kita terampil, tapi tanpa dibarengi oleh sikap moral yang baik, maka hancurlah sebuah negara. Itu anak-anak. Jadi meskipun kalian hidup di zaman milenium ini, jangan pernah mengatakan bahwa norma itu adalah kuno. Jangan pernah mengatakan bahwa norma itu tidak penting. Norma adalah sesuatu yang sangat dipentingkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan akhlakul karimah lah bangsa ini bisa menjadi baik. Belajarlah dengan tekun, dengan baik. Persiapkan diri Anda bahwa Anda adalah calon generasi masa depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Kebangkitan Nasional 20 Mei 2024 ini mampu menginspirasi kita untuk sama-sama bangkit bagaimana memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.